hot potatoes. Yeah. So I do hope that you already try by your own self, yeah, by your own way, your own time, yeah, to get familiar with hot potatoes. Now, if you have any question, as I tell you before, that you have to ask questions, yeah, in the tutorial video, yeah. So in the comment space, so then I know your problem and I will respond to the problems. And I could also produce separate video in order to explain the question that you really ask. Now for this meeting, I want to explain about the project first, yeah. What you need to do, yeah, and what I want you to do, yeah, to for this week, yeah. I want you to decide to make up your mind, yeah, to uh, have the project. So I want you to decide the project by this week, ya. Jadi projectnya sudah harus jelas. Jangan nunggu nanti karena kalau projectnya belum jelas, Anda belum bisa kerja, ya. Planning the project is something like that, ya. So the first one is you have to think of a name of your project. As I told you before, that you have to create the name. The name of your project is really up to you. Yeah. You can simply, for example, hotpot project, yeah, like my folder, for example, I call it Urai Salam Hotpot. It's simple like that. Or you can create really the other name. Yeah, it's nothing to do with hotpot, for example. So, but it's really a proper name. Yeah. It allows you, to describe letters. So just calling it as a name, as the name of the projects. Jadi harus benar-benar sekarang harus pikirkan apa namanya, nggak usah lama-lama. Jadi namanya apa, itu cukup. Kemudian the description of the projects. I want you to describe the project. What is the project about? So for example, so the project is about, for example, extensive exercise on vocabulary, misalnya seperti itu. Atau the project is about the integrative skills of learning English, yeah, in beginner levels, for example, like that, or intermediate level. Or if you want to focus only a certain skill, for example, the project is about reading English, yeah, with various topics. For example, it covers 5 major topics. For example, the first topic is about health, the second is about beauty, for example, and the third is about scenery, the fourth is about sports, and the last about education. Misalnya seperti itu. So you can describe the project. What's the project about? And after you describe it and you try to plan. So planning the project. So for example, you will have listening. Listening is for scenery topic, for example, and reading is about education and so on like that. Ya, jadi Anda harus menjelaskannya apa proyek Anda. Termasuk apakah misalkan topik itu tergantung aktivitasnya, misalkan khusus untuk crossword puzzle adalah khusus untuk vocabulary misalkan, kemudian closed test itu khusus untuk grammar misalkan, kemudian multiple choice khusus untuk reading comprehension misalkan seperti itu, and so on. Yeah, it's really up to you, but you have to plan.
do not start your project until you have the plan. Jadi harus benar-benar dipikirkan rencananya apa. Jangan rencana itu sambil jalan. Nah, karena di dalam itu sangat sulit di dalam membuat program nanti itu sangat sulit kalau Anda tidak merencanakannya. So that's why in this week I want you to upload your plan, your project description and your project plan. Kemudian, what next? And part of your description is also describing the level of the material that you are creating, or the quiz that you are creating. Jadi harus dijelaskan, ditentukan levelnya apa. Nah, jadi harapan saya by next week we already really start the creating of the project, ya. Kita sudah mulai kerja. Jadi saya sudah mulai akan membuat tutorial yang lebih detail tentang tentang setiap itu tadi kemarin yang sudah saya mulai, yaitu close, multiple choice, berdua itu kan kemarin ya. Iya kayaknya close and quiz, sedangkan cross, match, and mix saya belum ini kan. Tetapi saya akan create again the tutorial each of it. Jadi 5 minimal, nanti akan ada 5 tutorial khusus untuk itu semuanya. Nah, untuk hari ini itu saja ya, description itu. Kemudian ada tambahan nanti tentang hotpot itu sendiri ya. Secara umum ya, setting secara umum itulah kira-kira. Oke, khusus tentang project description apakah sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan tentang project description? Semuanya sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita yang selanjutnya, so the first step is really planning your project ya. Itu isinya tadi itu ya. Nanti akan saya minta Anda mengumpulkan itu melalui Google Form seperti biasa ya. Instruksinya juga ada di situ. Jadi tentang description, tentang planning, ya, plan of the project and the name of your project. Oke, selanjutnya adalah aturan umum ya ketika kamu memulai project. Ini sekali lagi adalah yang saya sampaikan di video-video yang lalu, bahwa tutorial ini atau materi yang saya sampaikan adalah materi yang basic, yaitu mindset saya adalah untuk semua mahasiswa, apakah dia yang sudah pernah maupun belum pernah sama sekali. Oleh karena itu aturannya adalah aturan yang basic, aturan yang saya anggap jauh lebih mudah. Kalau ada masalah, memperbaikinya gampang. Namun kalau Anda sudah memiliki pengalaman membuat software atau membuat aplikasi, tentunya Anda bisa menggunakan ilmu Anda sesuai dengan level Anda. You don't have to follow this suggestion, this instruction. So this instruction is only applicable for the beginners. Okay, now I show my screen to you in order to show my project, my folder. So this is my folder. Can you see my screen now? Yes, sir. Okay, now this is my project. Seperti yang saya sampaikan dulu, ini adalah nama folder saya kan ini.
urai salam hotpot. Nah, ciri-ciri kalau itu aplikasi, ya, dia itu nama itu tidak boleh ada space. Ya, makanya kita modelnya seperti ini. Kan ini satu kata nih jadinya. Urai salam itu dua kata tapi dijadikan satu. Kemudian hotpot itu dikasih underscore supaya dia tetap nyambung, dia tetap satu kata. Karena nanti ada hal-hal tertentu yang dia tidak boleh ada space. Walaupun banyak hal tidak masalah gitu ya, tetapi ada nanti waktu tertentu itu menjadi masalah. Nah, lihat file saya, ya kan? File yang ada di sini, Anda bisa lihat nama filenya itu ada yang tidak standar, misalkan ini ya, picture Eiffel Tower. Ini kan tidak standar karena terdiri dari banyak katanya, ada space-nya ya. Nah, itu nanti dihindari. Dan kalau bisa jangan panjang-panjang, cukup Eiffel misalnya, cukup ya. Kalau memang ini gambarnya Eiffel, ya cukup Eiffel gitu aja. Jadi kita ganti namanya seperti itu. Oops. Right. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan sudah semuanya nih kan, nah, ini semuanya sudah satu kata. Nah, jadi penamaan file itu seperti itu. Nah, penamaan kode file itu sesuai dengan yang Anda pikirkan ya. Misalkan kalau sudah banyak itu kan videonya ataupun gambarnya kan juga akan banyak juga. Jadi cara Anda menomori atau membuat nama file itu harus terstruktur ya, jangan asal. Jangan misalkan Anda pergi ke Google cari image sama copy download, nama itu langsung enggak usah dirubah-rubah, itu jangan seperti itu. Anda harus rubah sesuai dengan project Anda dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pokoknya intinya seperti inilah kurang lebih gitu ya. Nah, nanti dalam folder Anda kalau sudah jadi maka akan terdapat ini banyak sekali file, bisa ratusan ya. So I anticipate, I expect that your folder will contain perhaps 600 or 700 files. So kalau misalkan begitu saya cek nanti progres Anda sudah 1 bulan misalkan baru 5 file gitu, itu berarti Anda nganggur ya, tidak kerja sama sekali. Padahal project ini akan menghasilkan banyak sekali file. Walaupun file itu sebenarnya bukan Anda yang bikin, Anda cuman ngopi saja gitu. Nah, seperti itu. Alright, yang selanjutnya folder ya. Jadi folder ini nanti semua materi yang mau dipakai itu harus masuk dulu. Misalkan kalau kita download kan biasanya masuk ke download ya, ke sini gitu. Tapi dalam masuk sini harus kita copy dulu, masukkan ke sini, ke folder kita, baik itu teks, baik itu terutama video, audio, and picture ya. Jadi semuanya harus masuk sini dulu. Jangan bekerja dulu, tetapi kumpulkan dulu. Jadi kumpulkan dulu, misalkan kita mau bikin 1 file hari ini. Apa yang mau kita butuhkan? Misalkan gambar Apple tadi, kemudian gambar video, misalkan ya gambar ada video tentang Apple misalkan, atau ada apalagi tadi ada audio tentang Apple misalkan seperti itu, atau tentang apa aja yang Anda ingin pakai hari itu, masukkan ke sini dulu. Setelah dimasukkan, dirubah nama filenya yang memudahkan Anda,
Nah, jadi setelah itu barulah kita mulai di hotpot. Ya. Saya ambil contoh hari ini. Misalkan kita mau quiz lagi ya. Bukan quiz, apa maksud saya? J-close saja. Ya. J-close ya. Jadi saya misalkan mau bicara masalah, ini ada zoo misalkan ya. Jadi saya cari text zoo. Ini saya sudah cari tadi. Nah, misalkan untuk memudahkan saya tidak perlu ngetik lagi. Jadi saya bekerja di sini. This is my folder. This is my file. Jadi zoo, misalkan ya. Kemudian this is the text that I want to use. Saya pasting aja di sini. Nah, kemudian auto gap saja karena saya mau cepat ya. Tapi nanti Anda terserah. Kalau Anda ingin latihan misalkan close to khusus untuk bicara verb misalkan, berarti semua verb yang Anda jadikan gap. Ya, kalau mau auto gap ya tinggal kita ini kan gini aja. Tetapi kalau yang ini itu komputer yang menentukan, jadi tidak mesti tidak mesti vocabulary tidak mesti verb yang dihilangkan sama komputer ya. Tapi kalau kita yang ngerjakannya, yes, berarti kita cari misalkan khusus acting verb misalkan. So press word speeches start verb kept, berarti kept, jadi kept di sini kita kasih gap kayak gini gitu kan. Ini tidak perlu diusah diapa-apakan. Can be see, I can see, watch. Jadi ini benar-benar latihan untuk melihat perubahan kata kerja misalkan gitu ya. Dan selanjutnya and so on ya. Nah, ini sudah jadi kan? Berarti kita save. Save-nya sudah langsung otomatis karena itu J-close. Kita sudah punya kemarin sebagai contoh. J-close, jadi kita tinggal klik saja, klik supaya sama persis, tinggal nomornya kita buang, ya kita rubah menjadi 2. Nah, begitu. Save. Nah, saya sudah punya file yang kedua ya. Saya mau akan lihat. Oke. Saya lihat in my browser. Nah, ini sudah jadi gitu kan. Selesai kan sebenarnya. Nah, kalau mau saya tambah, sekarang saya tambah dengan gambar, misalkan gambarnya di mana ya, di sini, misalkan kayak gitu ya. Nah, enter aja. Kemudian insert. Nah, ini gambarnya insert picture, picture from your local. Karena kan kita pakai komputer. Kalau from website itu nanti susah, harus koneksi ya. Kalau tidak, nanti tidak muncul. Jadi yang jelas kita harus project ini harus dari from local ya, from local file, picture from local file. So okay here. Nah ini kan sudah ada karena kita sudah berada di folder saya kan, tinggal kita ambil. Nah ini tinggal ditentukan ininya besarnya. Jadi kita coba-coba dulu nggak masalah, 100 misalkan. Di sini maintain aspect ratio ya. Aspek rasio berarti yang sebelah sini ini otomatis. Jadi kan kalau kita mau tentukan sendiri ininya dibuang gitu. Oke, kemudian ini kan kecil sekali karena baru 10 ya. Kita kasih 100 nah, seperti ini. Oh, ternyata 100 kayaknya masih kurang ya. Kita tambah misalkan 200 gini misalkan gitu ya. Kemudian ini alignment-nya bisa left, center, right, none itu berarti sesuai dengan kursor kita dan sebagainya ya. Kalau sudah ini oke, baru kita okekan. Nah, ini adalah boleh dirubah, boleh tidak. Kalau ini misalkan kita rubah Apple Tower misalkan gitu ya.
Nah, nanti akan muncul dia Eiffel Tower. Oke. Oke. Nah, harus di save dulu baru ada berubah nanti. Save. Baru kita coba lagi, klik ini kalau mau lihat dia udah otomatis, kita kan udah punya nih, pasti nanti di replace ya. Save. Kok nggak mau. Dia do you want to replace gitu kan? Yes, karena kita mau update kan. We want to update, so we have to replace the older version. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Nah, sekarang apalagi mau kita tambah apa lagi? Kita tambah audio misalkan ya. Nah, audio ini dia harus memiliki kode tersendiri. Nah, tidak bisa melalui insert sini. Kalau saya sudah coba, kalau ini kan sebenarnya media objek, ya media objek itu bisa media file, bisa QuickTime, Real Player, and Flash. Karena ini adalah versi lama, jadi ini biasanya kadang-kadang browser itu tidak playable. Nah, oleh karena itu saya sudah bikinkan kode tersendiri, so code. Code-nya itu tinggal copy paste saja karena sudah saya buatkan. Nanti akan saya kirim lewat grup ya. Ini adalah code kalau kita mau masukkan video, ini kodenya. Ini yang kita copy, ini yang kita nanti paste di sana. Tadi kan kita mau audio, berarti yang ini. Yang ini kita highlight, kita copy. File ini sekali lagi nanti akan saya kirim ke Anda. Ya, nanti ini sebagai referensi aja. Di copy, kita paste here, paste. Nah, dia akan muncul ya. Tetapi ini kan source-nya, ini kan source emoji.mp3 kan. Nah, kita emojinya ini aja, ini kan template. Emojinya kita ganti dengan nama file audio. Audio di sini filenya adalah small town ya. Small town mp3. Jadi yang ini tadi kita ganti dengan small town. Emoji kita hapus dulu. Di small town. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah, tinggal kita save. Nah, jadi kalau sudah save, berarti dia sudah terekam. Dan kalau kita mau coba lihat, kita sekali lagi, kita save lagi. Kita harus replace lagi karena updating kan. Nah, kita lihat apakah sudah muncul. Sudah muncul kan. Jadi sekarang dia sudah muncul, tinggal kita play di sini. Nah, itu cara untuk masukkan audio ya. Kodenya sudah ada, tinggal di copy paste. Oke. Lagi kita. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Kelihatan nggak di screen kalian nih? Eiffel Tower yang saya ganti tadi kodenya namanya itu. Nah, maksudnya adalah untuk yang seperti ini. Jadi ketika kursor kita over the picture and the name will appear Eiffel Tower. Nah, itu yang tadi itu. Okay, we go back because I want to show you once again how to create to insert video. Nah, sekalian ya dah. Ini video, misalkan kita akan simpan di sini aja lah di bawahnya. Karena sebagai contoh saja. Gimana caranya? Ya kita sekali lagi ke kode ini ya. Kode ini adalah audio, yang di atas adalah video. Jadi saya ambil yang ini, saya copy dulu, bawa ke file kita paste here. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita ini nama filenya, ini kan BS sebagai template. Kita ganti dengan nama asli di sini, Zoo Video kan. Nah, saya biasanya supaya tidak salah
tidak salah ngetik, saya biasanya pakai copy di sini aja. Jadi saya copy di sini, baru saya bawa ke sini, kemudian yang ini saya pasti begini. Karena sekali lagi kalau terjadi space saja, perbedaannya itu nggak bakalan bisa muncul dia. Dia akan error. Jadi harus exactly the same. Cuman kalau ini, kalau tidak salah itu dia insensitive case. Jadi artinya mau huruf besar ke huruf kecil ke, gitu, capital or not capital, it doesn't matter. Kita save. Sekali lagi kita update kan, kita mau lihat, kita save, kita replace, selesai. Sekarang kita lihat, sudah, ya, semuanya sudah ada di sini. Jadi basically semuanya sudah bisa. Anda bisa. Oke. Jadi Anda sudah bisa, harusnya dengan video ini, nanti dengan tutorial ini yang singkat, Anda bisa masukkan picture, tinggal atur size-nya, Anda bisa masukkan audio, Anda bisa masukkan video. Nah supaya aman, itu bentuk audio itu adalah MP3. Kalau video adalah MP4. I think the file is very common among us, so it should not be a problem. Nah, bagusnya hot potatoes itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi semuanya sama. Caranya tuh sama, mau di J-Close kah, J-Quiz, J-Cross, J-Match, J-Mix, itu semuanya sama. Ya, caranya. Paling bedanya sedikit saja, misalkan J-Cross itu ya akan sedikit gitu. Tapi sekali lagi saya akan ngasih Anda tutorial untuk setiap jenis aktivitas ya, jenis kuis yang ada di Hotpots. Jadi tidak terlalu masalah sebenarnya. Nah, kalau sudah begini kan berarti Anda sudah selesai satu file. Di sini sudah nambah satu file. Jadi nanti kalau saya nanti menagih progres Anda, saya akan minta Anda mengesend ya, to send your folder. Jadi nanti tagihannya cuma send your folder. Saya ingin lihat satu-satu. Dari susunan file saja saya sudah bisa menilai apakah Anda bermasalah atau tidak bermasalah gitu. Apakah Anda mengerjakannya atau tidak. Apakah Anda speed up atau very slow seperti itu. So from this file. Nah, saya kira ini yang paling utama lah ya. Starting the project ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan Anda harus thinking about the name, describing of your projects and also planning your projects. Nah, setelah itu baru Anda bekerja. Nah, cara menggunakan hotpot sebenarnya sudah bisa Anda lakukan sekarang. Yang jelas tutorial yang lalu sudah pakai close sama quiz. Jadi dua itu aja Anda kerjakan itu sebenarnya sudah bisa. Nah, sambil menunggu 3 video berikutnya yang akan saya kirim, saya buat ya, saya terus terang belum saya buat ya. Nah, saya kira itu ya singkat, padat, ya mudah-mudahan jelas ya, dapat kalian serap ya dan bisa nanti dimulai proyeknya. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Ya, Hilmi silakan. Sir, untuk pengumpulan foldernya nanti itu kan masing-masing ya. Itu mengumpulkannya kayak screenshot folder kita gitu atau kita masukin folder tergantung kita, nanti itu. Kalau midterm test itu Anda harus zip ya atau RAR file. So
you klik kanan foldernya seperti biasa. I think you know already. So just right click and zip it atau rar it. Jadi you send this file. Biasanya mahasiswa alasannya itu besar Pak, gitu kan. Saya minta yang besar itu dibuang dulu gitu. Atau di screenshot dulu, habis itu yang besar-besar tuh dibuang gitu. Habis itu baru di zip atau di rar. Biasanya kalau yang biasa-biasa kayak begini tadi, folder saya itu kan videonya cuma 2 mega kayak gitu aja kan, yang kecil-kecil aja 1 mega, audionya paling 1 mega, videonya ya tergantung panjang pendeknya kita kan. Kalau yang untuk katakanlah di situ videonya panjang kan, karena ini cuma untuk exercise ya, biasanya only 2 minutes or 5 minutes at most gitu kan. Nah kalau itu ukurannya paling lah 5 mega, 4 mega kayak gitu. So still okay I think ya. Dari sekian banyak, kecuali nanti yang project terakhir barulah itu mungkin Anda kewalahan. Tapi itu kan setahun sekali beratnya. Di akhir project itu memang semuanya harus di send ya. Harus di zip. Kalau seperti yang saya katakan, kalau Anda di Pontianak tidak perlu repot-repot upload dan sebagainya, datang aja ke kampus. Pak, saya mau nyerahkan tuh ujian akhir gitu. Jadi Anda bisa datang dan nyerahkan ke saya melalui your external drive atau your flash, it's okay. Atau kalau memang bisa ya Anda upload ke Google Drive ya. Nanti linknya dikasihkan ke saya. Gitu aja, it's easy. Tapi untuk progres hari-hari ya nanti tergantung. Kalau saya anggap progresnya sudah lumayan, saya akan minta foldernya dikirim ya. I will show you later, don't worry ya. Yang jelas tutorial di channel saya itu dari yang tahun lalu itu ada tutorial tentang how to zip your folder ya. So you can watch that one also. But this is for later ya, because this needed until you have a good progress ya. Kalau untuk sementara mungkin saya cukup minta screenshot saja mana folder Anda gitu. Just to actually to keep you working your project ya. Saya tidak senang sama mahasiswa dia mendelay pekerjaan gitu. Mentang-mentang kita kan jarang nanti begitu kerja project itu kita jarang pakai Google Meet kayak gini. Saya cukup instruksi lewat WhatsApp, Anda mengerjakan pekerjaan. Nah, mentang-mentang saya begitu, jadi biasanya tidak dikerjakan. Ya, maksud saya, Anda kan punya banyak mata kuliah semester ini. Nah, dibagilah waktu itu. Jadi setiap minggu harus punya jatah setiap mata kuliah. Jadi kalau kan kita namanya kuliah kan seminggu sekali kalau 2 SKS ya, minimal gitu ya, minimal you spend 2 hours gitu minimal in a week to do your job ya. Makanya planning, description of the project itu penting sekali. So then you can do the thing on the right timeline ya, on the track and on the right timeline. Jadi kan nanti sekitar bulan apa kita meet? Ini bulan Agustus, September, mungkin sekitar Oktober. Jadi next week kita sudah meet. Nah, itu Anda sudah have a good progress about your project karena you do it little by little gitu. Nah, saya menagih Anda biasanya dalam rangka itu juga. So you keep your project done gitu. Supaya tidak nanti ujung-ujung semuanya di ujung semester akhirnya Anda kewalahan, sehingga begini, ada beberapa mahasiswa yang tahun lalu itu dia benar-benar kewalahan, yang saya tahu bahwa itu pasti karena delay pekerjaan. Dan kadang-kadang juga mereka tuh ada beberapa yang ganti haluan gitu, ganti project
yang tadinya tentang grammar misalkan pindah jadi listening misalkan kayak gitu. Itu di ujung. Ya sebenarnya tidak masalah kalau Anda itu mampu mengerjakannya, I mean it's okay, tapi kan itu sebenarnya bad habit kalau Anda begitu. Ya, makanya Anda diminta memikirkannya minggu ini itu supaya itu benar-benar boleh katakan your hobby ya, your interest lah, kalaupun bukan your hobby. Jadi apa yang Anda lakukan itu harusnya memang sesuai dengan kesukaan Anda ya, dengan keinginan Anda, sukanya Anda. Misalkan kalau Anda sukanya apa ya, talking about information, scientific information, misalnya seperti itu, maka lakukanlah itu gitu, project itu. Kalau saya memang suka yang begitu, ya, I like to know things beyond our field ya, di luar ilmu kita tuh saya juga suka baca-baca, suka ingin tahu gitu. Apalagi sekarang kan jauh lebih gampang. Misalkan kita kan tentang English education kan, tentang education gitu secara umum. Jadi tapi yang hal lain kita juga jangan buta gitu. Jadi misalkan tentang GM ya, GM food misalnya gitu kan, genetically modified food kan gitu. Ya kita tahu sedikit-sedikit lah gitu kan. Nah, biasanya saya baca summary ataupun satu artikel saja just to keep me informed kan. Atau apa the biggest lab project misalkan. Biasa saya gitu. Jadi saya pernah cari begitu, jadi ternyata ada ada miniatur jagat raya. Oh, coba bayangin. Ada orang punya itu. Jadi dia itu mensimulasi bagaimana terjadinya Big Bang gitu kan. Itu bukan hanya sekedar imajinasi, tapi memang benar-benar dibikin sebuah sebuah lab yang mega proyek gitu, yang dia benar-benar mensimulasi itu semua. Nah itu kan ilmu-ilmu kayak gitu sederhana, tidak complicated ya, tetapi kita mengerti juga gitu. Nah bisa saja ini jadikan project kita sehingga we do it ya based on our interests. Kita kepingin ya kita juga nambah ilmu kita, tapi kita juga mengerjakan pekerjaan kita and we improve ya our English actually ya. Karena all we do is in English and we also become more we access more ya, more resources and we have more exposure to English, so that's become good for you ya, for your English development. Nah ini project ini harusnya bisa menjadi seperti itu ya. Jadi ya banyak manfaatnya lah kalau kita kerjakan sesuai dengan interest kita. Makanya Anda harus plan, maksud saya dari sekarang itu harus di planning dulu, Anda mau ngapain, jadi sehingga pekerjaan ini bisa double benefits gitulah, bahkan triple kayak gitu. Jadi masalah progres itu nanti kita fokus dulu kepada ini, nanti pasti akan saya tagih progres Anda. Dan saya akan kasih tahu seperti apa, bagaimana cara melaporkannya. Oke, ada yang lain? So far so good. So we do the descriptions and plan on Word, right? Yeah, on Word file, and you will upload it through a Google form later. Yeah, Okay. I will create Thank you, this. sir. Yeah, I will create after this meeting, and the deadline is before next meeting. Oke, ada yang lain? Sudah jelas ya, Hana? Hana, yes, silakan. Sir, mau bertanya, kan kemarin kita ada Sir ada bilang kayak dalam kan kita ada J close, J quiz, ada 5 kategori kan, Sir?
Yep. Nah, jadi dari kelima kategori tersebut kita bikin 10 pertanyaan kan? Iya. Saya Nah, ulangi jadi ya. Setiap sebenarnya setiap section ya, masalah jumlahnya bervariasi terserah ya, pokoknya ada gitu. Maksud saya sectionnya itu tidak harus berdasarkan jenis kuis. Misalkan ya, close test 10, apa tadi itu, J-cross 10, multiple choice 10, mix 10, kemudian yang terakhir itu apa? Match ya, match 10. Tidak harus begitu ya. Kan saya bilang bisa chapternya itu berdasarkan topik ya kan. Kalau tadi itu kan apa, education 10, kemudian scenery 10, misalkan animal 10 dan sebagainya. Yang penting itu 5 section. Anda harus punya 10 file. Setiap file minimal 10 questions gitu. Jangan sampai satu file cuma satu question gitu kan. Yang penting Anda ngejar filenya doang. Nah, itu saya tidak mau begitu. Jadi kan satu file minimal 10 question. Yang saya contohkan tadi, file yang barusan kita bikin, yaitu tentang zoo itu, mana dia? Zoo. Itu kan baru 2 question kan? 3 question. Yang saya tunjukkan itu baru 3 question yang kita bikin tadi. Nah, maunya itu minimal 10 di situ gitu. Nah, sebentar. Jadi yang kita buat tadi itu barusan itu kan baru 3 kan. Nah, zoo ini itu namanya file ya. Satu file gitu. Kalaulah misalkan project Anda itu berdasarkan topik seperti itu, berarti topik tentang zoo itu harus 10 file gitu. Nah, setiap file harus minimal 10 questions. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan dimengerti ya maksudnya pembagiannya itu. Jadi bisa saja, misalkan tidak imbang, misalkan seluruh project Anda ya, yang 5 section itu kan minimal berarti Anda memproduksi 50 file berarti ya. Nah, bisa saja misalkan crossword puzzle-nya itu cuma 5 misalkan. Misalkan tentang zoo, Anda bisa saja crossword puzzle-nya cuma 1. Sisanya itu multiple choice, ya kan enggak masalah. Ya kan? Atau match-nya cuma 1, yang sisanya ada crossword puzzle 1, yang sisanya lagi multiple choice, misalnya nggak masalah tentang zoo kan. Yang saya minta itu kan semuanya harus dicoba, jangan cuman Anda fokusnya ke crossword puzzle, yang lain tidak ada gitu. Nah, itu tidak memenuhi deskripsi project secara keseluruhan ya. Jadi saya minta semuanya harus memiliki aktivitas 5 hotpot itu. Nah, tetapi tadi manajemen yang pertama yang saya sebut itu boleh juga kan 10 file multiple choice, 10 file quiz, 10 file match dan selanjutnya seperti itu bisa saja. Itu boleh kan gitu, berarti Anda manajemennya itu berdasarkan aktivitas. Kalau yang contoh kedua manajemennya berdasarkan topik kan gitu. Nah, bisa saja misalkan manajemennya berdasarkan skill. Skill pertama itu listening, kedua grammar, ketiga reading, dan selanjutnya seperti itu. So it's really up to you. That's why you need to plan your projects. Hopefully by next week, I already know your project. So I might give you some corrections about the project if you misunderstood with my explanation. Atau
you go to the wrong direction, misalnya gitu, bisa saja nanti I will give you some correction. Tapi planning ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Okay, Hannah, do you get the point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ada yang lain? Ya? Ulfiah? Sir, saya mau nanyakan tentang yang crossword tuh. Itu kan dia ada berapa soal kan? Itu Ya. tetap dihitung sebagai satu soal, satu bagian soal atau dihitung per barisnya gitu ya, Sir? Thank you, Sir. Oke. Ini saya share lagi ya. Oke. Now we go back to my folder ya. Nah, ini ya. Ini namanya file. Berarti saya sudah memproduksi 4 file nih. Close ada 2, quiz ada 2. Nah, yang ditanyakan tadi adalah ini. Nah, kalau ini namanya sudah 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 malah. Nah, ini artinya satu file sudah oke. File yang pertama sudah oke. Berarti saya ngeceknya gitu nanti. Oh, file yang pertama sudah lebih dari 10. Kan minimal 10. Misalkan file kedua saya cek. Cuma 3. Nah, berarti salah. Harusnya 10 gitu. Jadi ini harus diperbaiki. File ini harus diperbaiki ya, karena hanya 3, harusnya 10 gitu. Bagaimana memperbaikinya? Tinggal saya klik ini. Kan nomor 2 tadi nih. Nah, saya klik, saya perbaiki, saya tambah lagi kan. Ini saya tambah, berarti kurang 7 ya. So try misalkan gap. Oke, apalagi mana preserve misalkan. Oke. Kemudian apalagi behave misalkan. Oke, berapa dah? 3 kan? 6, 4 lagi. Help misalkan. Kemudian coexist misalkan. 2 more, apalagi pursue, for example, and preserve, misalkan ya. Oke, saya tambah 1 lah, ensure, gitu. Sudah di save, kemudian update, kita lihat save, replace. Oke, kita lihat. Sudah nambah kan? Ini sudah lebih dari 10. Berarti file ini sudah oke. Jadi file ini sudah memiliki 10 minimal pertanyaan gitu. Jadi setiap file ini harus minimal 10 pertanyaan. Nah, yang setiap section itu harus minimal 10 file gitu. Semester ini Anda harus menyelesaikan 5 section kan yang saya minta. Sectionnya itu terserah mau berdasarkan hotpot, yaitu close, quiz, crossword puzzle, matching, and mix. Itu terserah ya. Atau pakai topik tadi ya, education, zoo, scenery, botanical misalkan dan sebagainya seperti itu. Filenya bisa macam-macam, bisa crossword puzzle, bisa mix, bisa ini, atau hanya 1 gitu aja nggak masalah. Asalkan di chapter lain Anda harus ada jenis yang lain gitu. Jangan semuanya multiple choice semuanya, itu yang nggak boleh kan. Jadi jumlahnya tidak saya tentukan, jumlah
crossword itu harus berapa, itu tidak. Yang penting ada. Nah, jangan sampai Anda seragam semuanya, tidak ada variasi aktivitas ya. Atau yang 5 chapter itu berdasarkan skill. Chapter 1 itu listening, kedua reading, ketiga writing, dan selanjutnya lah. Nah, seperti itu. So, saya kira itu gimana? Ulpia, what do you think? Paham, Sir. Udah. Okay. Kasih, Sir. Yes. Baik, masih ada? Sudah cukup ya? Sudah cukup, oke. Pertemuan kali ini itu di-recorded, jadi I will upload this into my YouTube channel, so you can watch later, particularly about the instruction, ya, the instruction, the explanation, kemudian tutorial about how to insert videos and audios and also images, ya, to your project. But later in every tutorial, I also repeat these things, ya. Oke. Saya kira itu saja pada pertemuan kali ini, ya. See you again next week, ya. But you have to keep your projects work done, ya. So then you are not going to delay your works. Yeah. All right, so thank you very much. Yeah, hope you are fine. Yeah, to do the project. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. Waalaikumsalam.